adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 7 November 2024, hari biasa pekan ke-31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber hidup baru, Engkau memperbarui dunia dengan sabda dan karya Putramu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Garcia. Romo, saya mau bertanya tentang Injil hari ini. Ada sabda Tuhan berkata, bersukacitalah bersama aku sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Itu maknanya apa sih Romo? Selamat pagi Garcia dan para pirsawan. Hari ini kita diajak oleh Yesus untuk belusukan. Pergi kemana saja, ya, dan tidak peduli keadaan mereka. Kalau mereka datang bertemu dengan kita, kita harus terima. Nah, kebetulan para pemungut cukai mungkin setelah mendengarkan cerita tentang Yesus, mereka tertarik dan mereka ingin mendengar artinya apa. Hati mereka yang tertutup itu mulai terbuka. Maka mereka datang kepada Yesus, mendengarkan sabda Yesus. Tapi kita manusia ini sudah biasa memberi cap pada orang. Maka lalu mengejek. Ejekan ini terdengar dalam kalimat tadi. Dia makan bersama orang-orang berdosa. Bagi Yesus itu menghakimi. Kenapa? Kita lebih suka menunjuk orang lain satu telunjuk. Tapi yang 3 jari-jari itu menunjuk kita. Kita tidak sadar.
Maka Yesus memberikan juga wejangan baik kepada si pemungut cukai maupun orang-orang Farisi yang punya model kesombongan rohani. Ya. Agar dua-duanya sadar, ya, dengan memberikan contoh dirham yang hilang, anak domba yang hilang. Mungkin di antara itu ada ibu-ibu juga. Memahami kalau kehilangan itu mereka akan mencari. Demikian pula Yesus itu mencari orang-orang yang hilang. Orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak mengikuti jalan Tuhan. Untuk dikembalikan. Caranya apa? Ia datang, mengunjungi, mendengarkan, bahkan mendengarkan pertobatan mereka. Tapi orang Farisi karena merasa sombong rohani, yang kadang-kadang kita juga begitu. Kita suka sekali mengadili orang. Padahal diri kita sendiri juga penuh dengan lumpur dosa. Maka lalu baik mereka yang boleh katakan termasuk kelompok yang antik dan aneh, maupun kita secara pribadi harus menyadari bahwa kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Tidak pernah sempurna. Maka perlu pertobatan. Maka sama-samalah duduk sama-sama rendah, berdiri sama-sama tinggi dengan semua orang yang tidak sempurna. Soal pengadilan itu nanti urusan Tuhan. Ini yang dikatakan Injil pada hari ini. Tetapi bahwa yang unik dari pernyataan atau perkataan Yesus adalah tawaran untuk bertobat. Siapa saja yang mengadakan pertobatan melahirkan sukacita di surga. Bahkan malaikat pun dikatakan akan bergembira karena seorang mengalami pertobatan. Itulah tugasmu, memperbaiki diri. Tugasku juga memperbaiki diri dan memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Selamat menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah. Selamat pagi.